Saya ingin semuanya melihat Quran surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang. Qital itu perang. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Padahal berperang itu sesuatu yang kamu benci. Ayat ini tidak sedang cerita tentang perang melawan musuh yang di luar. Tapi ayat ini sedang bercerita tentang perang melawan diri sendiri. Ketika seseorang sedang berperang melawan musuh yang di luar, karena dia menganggap hidup ini harus berkompetisi, hidup ini menang kalah. Dan ketika dia berpikir dengan perang mengalahkan yang di luar, sebetulnya dia sedang berpikir untuk mengalahkan orang lain. Sesaat ketika kita berpikir bagaimana cara mengalahkan orang lain, sebetulnya kita itu sudah kalah. Jadi ketika kita berpikir bagaimana melumpuhkan orang lain, bagaimana kita menjatuhkan orang lain, bagaimana kita menyakiti orang lain, bagaimana kita melumpuhkan orang lain, membunuh orang lain, mengalahkan orang lain, sebetulnya itu sudah langkah awal di mana kita sudah kalah. Karena ketika kita sudah berniat seperti itu, sebetulnya niatan buruk itu tidak akan terjadi pada orang lain, kecuali terjadi pada diri kita sendiri. Oleh karena itu, berhentilah berperang mengalahkan yang di luar. Karena perang besar sesungguhnya mengalahkan diri sendiri. Ketika kita berhasil mengalahkan diri sendiri, disitulah sebetulnya pertumbuhan kedewasaan akan muncul. Jadi kedewasaan seseorang itu hanya tumbuh saat dimana dia terus-menerus berperang mengalahkan dirinya sendiri. Lihat ayat berikutnya. Ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai, mencintai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Itulah cara Allah membahasakan bahasa doa kita. Cuman kita kadang-kadang selalu saja tidak mengerti. Karena apa? Antara doa yang kita ucapkan dengan peristiwa selanjutnya yang akan datang pada kita, kita tidak bisa menghubungkannya. Dianggap itu merupakan suatu peristiwa yang berbeda. Antara duduk termenung dan berdoa kepada Allah dengan peristiwa yang akan terjadi setelah itu, kita tidak pernah menghubungkannya. Kita tidak sadar bahwa sesungguhnya peristiwa berikut yang datang kepada kita itu adalah pengkabulan Allah atas doa kita. Cuma kita selalu saja tidak sadar, selalu tumpul untuk melihat itu. Karena apa? Karena di dalam benak otak kita, di dalam jiwa kita sudah tersimpan miskonsepsi tentang Tuhan. Ini saya mau bicara bahasa pendidikan sedikit. Apa itu miskonsepsi? Miskonsepsi bukan salah konsep. Kalau salah konsep itu karena dia tidak mengerti. Salah konsep itu karena dia tidak belajar. Siswa dites pelajaran tertentu, kemudian dia tidak bisa menjawab. Bisa jadi tidak bisa menjawab bukan karena miskonsepsi,
bisa jadi karena dia tidak belajar, tidak mengerti konsep. Kalau miskonsep itu begini, dia sudah diajarkan berkali-kali tapi kembali lagi kepada pemikiran yang lama. Itu miskonsepsi. Jadi ada satu proses pembentukan konsep di masa lalu, dan itu dalam sekali masuk ke dalam dirinya. Sekalipun sudah diulang-ulang bahwa itu tidak benar, tetap saja dia kembali kepada masa lalunya. Contoh, kita menilai seseorang, terlalu dalam dia menilai orang itu. Wah, dia mah tukang bohong, dia mah tukang salah, dia mah tukang fitnah. Sekalipun orang itu sudah baik, bahkan berjuang untuk baik, tetap saja kita memiliki konsep yang salah tentang orang itu. Itu namanya miskonsepsi. Dan tidak jarang kita sering terjebak oleh konsep miskonsepsi itu. Karena apa? Kita sudah a priori, kita sudah menyangka siapa? Oh, orang itu tukang bohong, tukang fitnah. Kita tidak bisa melihat sisi baik dari orang itu karena sudah terbentuk konsep yang salah dalam diri kita tentang orang itu. Itu sebetulnya yang disebut dengan patung. Makanya orang yang seperti itu nggak maju-maju. Dia terus saja menggenggam masa lalu. Dia tidak bisa melihat kenyataan hari ini. Dia tidak bisa melihat kebaikan pada diri orang lain. Sekalipun dia sudah baik pada dirinya, tetap saja dia menyangka orang itu buruk. Orang itu tukang ini, tukang itu. Jadi sebetulnya orang yang seperti itu sulit sekali untuk keluar, untuk menjadi orang yang baik. Karena sifat patung melekat di dalam dirinya. Sama seperti orang yang terjebak di pulau yang terpencil ini. Dia sudah punya miskonsepsi tentang Tuhan. Tuhan itu tukang memberi kalau kita baik padanya, tukang menghukum kalau kita tidak baik padanya. Tuhan tukang memberi musibah, Tuhan tukang memberi ujian, Tuhan tukang memberi cobaan. Konsepsi tentang Tuhan salah, selamanya dia akan salah. Jadi sekalipun dia sudah mengikuti berbagai macam pengajian, tetap saja miskonsepsi itu ada. Saya mengajar fisika, ya, saya mengajar guru-guru yang sudah bertahun-tahun jadi guru. Banyak sekali konsep yang saya rubah. Ternyata guru ketika dites kembali saja kepada konsep yang dulu pada saat dia belajar di SD, di SMP, di SMA, konsep yang salah. Nah, membuang miskonsepsi ini memang bukan sesuatu yang mudah. Karena terkadang kita sudah terlalu a priori. Ya, misalkan begini. Ya, kita pernah pergi berangkat dengan suatu travel tertentu misalkan. Nah, travel itu mengecewakan kita. Berangkat lagi yang kedua mengecewakan kita lagi. Nah, untuk yang ketiga, yang keempat kita mengambil kesimpulan, kalau travel itu mah pasti begitu. Itu bisa jadi miskonsepsi. Terlalu dalam kita menjudge orang. Barang kita tidak punya. Allah saja mengatakan, kalau kamu mau merubah dirimu, pasti aku akan berikan fasilitas untuk kamu berubah. Nah, kita sering mengunci orang lain. Terkadang orang lain sudah berjuang berubah menjadi baik, kita tetap saja sebaik apapun kebaikan dia, bagi dia tetap saja keburukan. Itu miskonsepsi. Dan ketika kita terjebak dengan yang seperti itu sumber penyakit sebetulnya. Sumber penyakit, ya. Karena itu sudah terkubur di alam bawah sadar kita. Makanya kenapa di Quran surat Al-Infitor dikatakan oleh Allah, ketika langit terbelah, ketika bintang-bintang berjatuhan, di ayat yang keduanya, ketika laut meluap, di ayat yang ketiganya, ketika kuburan dibongkar, di ayat yang keempat. Jadi kuburan kita harus dibongkar. Mana kuburan? Kuburan itu secara fisik bisa tubuh kita, yang mengkungkung jiwa kita. Tetapi secara non fisik bisa segala masalah yang berurusan dengan tubuh kita. Pekerjaan bisa kuburan, uang bisa kuburan, orang yang dicintai oleh kita bisa kuburan. Kuburan adalah sesuatu yang membelenggu, yang membuat dia tidak bebas. Makanya di Quran surat Al-Infitor, surat yang ke-82, Allah mengatakan, ketika langit terbelah, ketika bintang berjatuhan. Pengalaman itu sudah dialami oleh kita. Terbelah dulu langitnya,
setelah itu akan kita bisa melihat bintang-bintang yang berkilauan. Bahkan mungkin sebagian dari bintang itu nyambangi kita, nabrak sama kita. Itu namanya bintang yang berserakan berjatuhan. Setelah itu laut meluap. Ada perasaan kasih sayang yang luar biasa dalam diri kita untuk dibagi. Dan ayat yang keempat Allah mengatakan, ketika kuburan dibongkar. Disitulah sebetulnya manusia memiliki potensi untuk jadi manusia ketika kuburannya sudah dibongkar. Makanya sebetulnya kita ngaji sekarang ini dalam rangka, dalam tanda kutip, membongkar kuburan. Membongkar semua belenggu yang membelenggu jiwa kita. Bukan sekedar jiwa yang dibelenggu, pikiran kita, masa lalu kita terus saja dibelenggu oleh kita. Karena kita tidak mau keluar dari situ. Hidup yang indah sudah menjadi tidak kelihatan lagi. Hidup yang luas, indah tidak kelihatan lagi. Karena kita lebih senang tinggal di masa lalu. Saya sering mengatakan, berkunjung ke masa lalu itu bagus. Tetapi kalau kita tinggal di masa lalu, itu yang menyebabkan kita sakit. Berkunjung sekali-kali bagus, tapi tinggal di masa lalu itu yang tidak bagus. Kita bukan sekedar berkunjung, kadang-kadang sering tinggal di masa lalu. Maka selamanya kita hanya menjadi penggenggam masa lalu. Masa depannya harus kita genggam, lepas. Tidak ada haknya untuk orang yang semacam itu. Makanya jangan berhenti belajar. Orang yang berhenti belajar, dia akan terus ke belakang, pergi ke masa lalu. Orang yang terus belajar akan pergi ke masa depan. Dia akan menjadi penggenggam masa depan. Banyak harapan yang akan dia dapat karena dia tidak berhenti belajar. Apa artinya belajar? Belajar sesungguhnya adalah melakukan proses perubahan. Kalau kita bisa mengumpulkan sejumlah pengetahuan di kepala kita, itu belum tentu belajar, itu menghafal. Ya, awas ya, orang Sunda suka begitu. Sok atuh ujang nyai gereng ngapalkeun. Tuh. Tugasnya saja sudah salah, ngapalkeun. Ngapalkeun itu menghafal segala statement pada diri kita. Itu knowledge, itu informatif. Belajar itu memecahkan masalah. Yang tadinya pikirannya kurang dewasa menjadi dewasa. Itu namanya belajar. Gitu. Itu belajar. Makanya tidak sedikit di antara kita gelar akademik makin banyak. S1, S2, S3. Tetapi pola pikirnya tidak berubah. Masih tetap saja seperti dulu. Karena apa? Yang mensertifikasi S1, S2, S3-nya dia, itu karena dia sudah menghafal sejumlah pengetahuan tertentu saat diuji. Tetapi sebetulnya dia tidak mengalami perubahan perilaku, perubahan pola pikir, perubahan kedewasaan. Makanya kan tidak sedikit di antara kita yang miskonsepsi lagi. Orang tua menganggap kalau anak kita sudah cakap menghafalkan berbagai macam hafalan, dianggap sudah belajar. Belum, itu baru menghafal. Itu dalam taksonomi belum, itu adalah recall. Recall itu sebetulnya adalah pemahaman yang paling rendah. Pemahaman yang paling rendah adalah hanya menghafal statement, formula. Tetapi dia belum bisa menganalisis semuanya itu, mengevaluasi. Itu tingkatan pemikiran yang paling rendah. Makanya pemahaman itu ada 3. Pertama adalah yang namanya pemahaman interpretasi. Yang kedua pemahaman translasi. Yang ketiga pemahaman ekstrapolasi. Memahami ayat ini bisa diekstrapolasi untuk memahami ayat yang lain. Itu sudah orde tinggi pola pikirnya. Itu baru belajar. Makanya belajar dengan saya kan mikir terus. Karena kita sedang meningkatkan orde dan pola pikir. Hasil belajarnya itu adalah berpikir kritis. Orang yang berpikir kritis, dia maju terus pikirannya. Orang yang tidak mau berpikir, terus saja menggenggam masa lalu. Tidak pernah ada kemajuan, gitu-gitu saja. Yang maju cuma umurnya. Yang maju cuma umurnya saja. Umurnya aja maju. Pola pikir nggak maju, kedewasaan tidak maju. Kalau belajar, ya susah ingat gancang poho. Karena apa? Tidak diasah pola pikirnya. Makanya sebetulnya kalau sungguh-sungguh mengamalkan ilmu ma'rifatullah ini, pertama kecerdasan intelektual akan bertambah terus. Karena ilmu ini mensyaratkan kita harus selalu menggunakan kecerdasan berpikir. Yang kedua kecerdasan emosi. Yang ketiga kecerdasan spiritual.
hubungan kita dengan Tuhan, proses untuk memakrifati Tuhan dari segala dimensinya bertambah terus. Ketika membaca ayat itu menjadi suatu pemicu yang inspiratif. Kan tidak sedikit di antara kita kalau baca ayat biasa aja, tidak ada yang istimewa, cuma begitu kok. Betul nggak? Itu karena keterampilan berpikir. Orde berpikirnya masih orde anak-anak. Bahkan bisa jadi ya, ketika kita lahir dulu sebagai anak-anak, pikiran kita kritis. Karena kita memasuki fase-fase kehidupan yang luar biasa, kita menganggap diri kita itu sudah lebih baik dari orang lain, berhenti belajar. Akibatnya apa? Pola pikir kita tidak berkembang. Makanya ke depannya akibatnya apa? Ada suatu stagnasi pola pikir. Sehingga otak ini sudah tidak mampu lagi diajak berpikir keras. Padahal Tuhan menciptakan otak untuk memikirkan yang penting-penting. Terkadang kita sering memikirkan yang tidak penting. Saya ingin berikan tahu sedikit saja. Saya mengumpulkan banyak peribahasa. Tapi peribahasa ini saya kumpulkan dari berbagai macam negara. Ada peribahasa begini. Pengetahuan itu ibarat sepetak sawah. Jika tidak pernah diolah, maka tidak akan pernah bisa dipanen. Ini peribahasa diambil dari benua Afrika. Sekali lagi, pengetahuan itu ibarat sepetak sawah. Jika tidak pernah diolah, maka tidak akan pernah bisa dipanen. Kita punya banyak ilmu, tetapi itu kan seperti sepetak sawah, harus diolah. Pemahaman itu tidak cukup menghafal, harus pemahaman interpretasi. Mengolah berarti menginterpretasi. Pemahaman itu berikutnya apa? Ya, mentranslasi. Mentranslasi itu artinya apa? Menggeser pola pikir yang satu ke dalam pola pikir yang lain. Kalau belajar sekedar menghafal, itu tidak akan bisa translasi. Tapi kalau berpikir, pola pikir untuk satu konsep, itu bisa memikirkan konsep yang lain. Kayak kan gitu. Gini, saya kasih contoh. Saya membahas satu ayat Quran surat Al-Baqarah di majelis ini. Yang sudah translasi, Al-Baqarah ini dibawa ke dalam kehidupan, dibawa ke kantor, mengubah pola pikir dia jadi cerdas, responsif terhadap masalah. Gini, saya kasih tahu. Banyak sekali orang-orang yang lulusan menganggap dirinya sarjana. Padahal pada saat di wisuda, itu kan benangnya itu asalnya di kiri itu. Oleh rektor kan dipindahkan ke kanan. Betul nggak? Saya sih perlu ngecek juga itu yang mindahin ngerti nggak? Gitu. Kalau yang mindahin aja nggak ngerti budayanya, kalau yang namanya wisuda itu pindah dari kiri ke kanan, apalagi yang di wisuda. Cuman gagah-gagahan aja, foto-foto pakai jubah, nggak ngerti. Padahal sudah dipindah dari kiri ke kanan. Itu artinya ya, kita ini sedang menaikkan pola pikir kita, menaikkan kualitas ruhaniyah kita. Karena apa? Anda belajar di kampus itu di kiri, kehidupan itu kanan. Sebenarnya kita disuruh untuk mentranslasi pola pikir kampus ke dalam pola pikir kehidupan. Makanya banyak mahasiswa sarjana gak siap pakai, disuruh ceramah di RT saja, jadi MC udah belepotan. Itu struktur berpikirnya nggak bener, ngomongnya jadi nggak bener. Ini sekalian mengevaluasi kurikulum pendidikan nasional. Itu. Apalagi pola pikir ekstrapolasi. Kalau ekstrapolasi kan kebalikan dari intrapolasi. Kalau intrapolasi itu gini, kita punya serombongan data, kemudian dihubung-hubungkan antar data, itu intrapolasi. Kalau ekstrapolasi, kita menarik garis keluar data. Nah, ini udah orde tinggi nih pola pikirnya. Jadi kalau kita belajar tentang hadis misalkan gini, tidak termasuk dikatakan iman jika dia tidur nyenyak karena kenyang, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Nah, kalau orang yang translasi pola pikirnya, itu baru bisa menerjemahkan saja dari kitab yang bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.
Kalau yang sudah interpretasi, yang sudah ekstrapolasi, dia ekstrapolasi. Tidaklah termasuk orang yang beriman jika anaknya bisa sekolah dengan berlebihan, seragamnya ganti tiap hari, tetangganya nggak sekolah karena putus bayar SPP. Nah, itu ekstrapolasi itu. Sudah mulai memikirkan di luar data. Tidaklah termasuk orang yang beriman, ya, jika dia setiap hari ganti baju, tetangganya nggak punya baju, dia diam. Padahal ketika dia beli baju baru, apa salahnya sih baju lama itu kasih orang, ya kan? Betul nggak? Atau yang baru sekalian kasih orang karena yang lama sayang. Kita kan kadang-kadang yang lama sayang ada kenangan, yang baru mah komo da kakara dibeli anyar kene. Mana norek dibikeun lebar sadayana. Iya. Itu. Makanya betul kata Mahatma Gandhi, mengukur kesalehan individual tidak bisa dengan kesalehan individual. Mengukur kesalehan individual harus dengan kesalehan sosial. Makanya kata Mahatma Gandhi, ya, dosa sosial yang paling besar itu adalah ibadah tanpa pengorbanan. Itu masuknya dosa sosial. Jadi orang yang ibadah aja dosa, apalagi yang nggak ibadah. Ibadah hanya untuk mementingkan diri sendiri. Karena ibadah itu pada akhirnya adalah kepedulian, puncaknya kan itu sebetulnya. Baik, itu peribahasa yang pertama. Pengetahuan itu ibarat sepetak sawah. Jika tidak pernah diolah, maka tidak akan pernah bisa dipanen. Mengolah berarti kita sedang memasuki masalah. Memasuki masalah berarti kita sedang memikirkan masalah. Memikirkan masalah berarti sedang mengasah otak kita untuk lebih cerdas. Mengasah otak berarti meningkatkan keterampilan berpikir. Nah, itu yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum sekarang itu tidak berbasis materi, berbasis kompetensi. Jadi kompetensi itu berpikirnya cerdas, bekerjanya terampil, bukan memiliki sejumlah pengetahuan di otak. Itu mah kurikulum lama. Itu. Tapi guru-guru juga belum mengerti. Kalau saya lihat soal ujian nasional, semua yang diuji itu pengetahuan, kognitif. Keterampilan nggak ada ujiannya. Keterampilan berpikir tingkat tinggi misalkan nggak ada ujiannya. Jadi nggak matching, ya, nggak matching. Ibaratnya gini, anak itu dilatihnya qosidahan, tapi begitu dites jazz, ya mau lulus KB. Itu kurikulum kita sekarang. Padahal sudah jelas ada yang namanya KPS, keterampilan, kemudian P-nya pengetahuan, S-nya sikap. Ada nggak guru menilai sikap? Anak ini jujur, anak ini baik, tidak nyontek. Tapi kalau misalkan nilai UN-nya di bawah 50, tetap aja nggak lulus. Tapi yang nyontek, yang orang tuanya beli soal 100 lulus. Udah gak benar semua. Oh, sekarang anak kita jujur, tapi hasil jujurnya itu nilainya di bawah standar minimal kelulusan. Dan mau lulus karena di sekolah tidak ada penilaian sikap. Rek baragajul, tukang nyontek, kalau bagus lulus. Pendidikan kita cuma banyak instrumennya. Sama sekarang. Coba, kalau orang Qur'annya bagus, bacaannya idhar, idgom, ihfa, tajwidnya, ikhwan, baca Allah, luar biasa. Padahal tenyahuan Allah tenu mana? Lulus. Kalau yang bilang Allah, padahal dia sudah tahu Allah, udah mau lulus. Karena titik berat agama kita itu pada apa? Pada upacara, pada syariat. Bukan pada kompetensi. Kalau kompetensi itu apa? Sikapnya baik, bijaksana. Kenapa Bapak tidak mau belajar sama dia? Itu bisa ngaji. Betul nggak? Jadi ukurannya kadang-kadang itu. Ini sudah tidak cocok.
Harusnya para kiai, para ulama sudah mulai ikut pola pikir baru, bahwa sekarang ini apapun dalam hidup berbasis kompetensi. Orang kerja sekarang tidak perlu ditanya ijazahnya apa, tapi punya keterampilan apa. Kan gitu. Ijazahnya S3 misalkan, tetapi keterampilan nggak punya, pengetahuan di kepala banyak. Nah, itu. Makanya mohon maaf, semua orang sukses berdasarkan data, rata-rata pendidikannya S1 juga nggak lulus. Mohon maaf, Bill Gates S1 nggak lulus. Lim Sulyong S1 nggak lulus. Tapi semua yang bekerja di Microsoft itu lulusan S2, S3. Berarti ownernya itu orang bodoh, pekerjanya semua orang pintar. Berarti orang bodoh bisa menggaji orang pintar. Kenapa orang bodoh bisa menggaji orang pintar? Orang bodoh itu mikirnya pendek. Karena bodoh ya udah pendek, tapi setelah mikir langsung melakukan. Orang pintar itu seminarnya banyak, makanya nggak melakukan terus. Makanya yang dipikirkan oleh orang bodoh sudah dilakukan, orang pintar masih diskusi. Ujung-ujungnya orang pintar kalau terlalu banyak pertimbangan tidak melakukan.